Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai function. Function untuk pass by value dan pass by reference. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka text editornya. Nah, saya akan menggunakan terminal dan Neovim. Saya akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript. Nah, di sini saya akan membuat direktori 34 pass by value ya. Kemudian saya akan masuk ke direktori 34. Saya akan clear screen dan saya akan buka neovim-nya. Oke. Saya akan buka sidebar-nya, saya akan tekan A untuk membuat file index.html. Nah, kemudian saya tekan A lagi. Saya akan membuat folder JS dan file script.js. Oke, ini ya dua file sudah kita buat. Kita akan buka filenya. Oke, dan file index.html. Kita akan buatkan basic tag HTML-nya. Oke, CSS-nya kita hapus. Oke, ini kita save. Oke, di bagian JavaScript ini akan saya tekan escape dan saya akan tutup sidebar-nya ya. Oke, kita kasih beberapa note. Nah, pass by value dan pass by reference. Nah, ini di JavaScript semua argumen fungsi selalu diteruskan dengan nilai ya. Jadi ketika ada kita memasukkan ke dalam sebuah function, sebuah argumen, nah ketika kita JavaScript semua argumen itu akan selalu diteruskan dengan nilainya. Artinya JavaScript akan menyalin nilai value ke dalam argumen. Nah, JavaScript akan menyalin value ke dalam argumen. Kita contohkan ya nanti ya. Nah, setiap perubahan yang terjadi dalam fungsi tidak akan mempengaruhi. Ini ya yang harus diperhatikan. Setiap perubahan pada fungsi tidak mempengaruhi variabel luarnya. Tidak mempengaruhi luar. Kecuali nanti ya kita contohkan yang pass by reference. Nah, contoh. Nah, misalkan kita memiliki sebuah function, ini saya akan buat function untuk square. Nah, isinya kita kasih x untuk parameternya. Nah, kita akan isi di sini x sama dengan x dikali dengan x. Kemudian kita akan returnkan x. Nah, ini ya. Jadi ini akan menjadi parameternya ada satu sini dan ini akan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, kita akan coba ya. Pertama kita akan buat variabel y, ini isinya misalkan 10 ya. Nah, kemudian kita akan membuat variabel hasil result. Nah, kita akan ngambil fungsi. Nah, square. Nah, kita akan panggil dan kita akan masukkan ke sini y-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba save. Nah, ketika kita cetak console.log resultnya ini akan dikalikan dengan dirinya sendiri. Dan kalau misalkan kita panggil yang y-nya, nah ini akan tetap dengan 10 ya. Padahal di sini sudah ada fungsi yang kita jalankan. Nah, kita coba jalankan ya live servernya, Ctrl L, live servernya jalan, kita klik kanan, inspect console, lihat ya. Sini terlihat ya perbedaannya. Nah, di sini 10, ini tidak berubah ketika kita cetak ya, tetap 10. Padahal di sini kita sudah melakukan pemanggilan terhadap fungsi. Nah, di dalam fungsi ini x-nya
atau y-nya kan direferensikan nih ke dalam sini. Nah, akhirnya ini x yang di dalam berubah menjadi 10. 10 dikali 10, ini x ini menjadi 100. Nah, kemudian di sini 100 direturnkan, akhirnya di sini cetak 100. Tetapi y-nya ini tidak berubah ya, karena yang dimasukkan ke sana adalah value-nya. Ya, value-nya. Jadi yang dikirimkan adalah value-nya. Oke. Kemudian contoh lainnya misalkan kita contoh pass by value ya. Contoh pass by value. Jadi pass by reference kah ya. Maaf tadi ada keliru, ini referensinya adalah variabel ini x. Nah, contohnya misalkan kita kasih let sebuah objek. Kita akan buat sebuah objek person, misalkan di sini ada name, kemudian name-nya misalkan pojok kode. Nah, misalkan ada dua ya, egg, misalkan egg-nya 25. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan buat function. Kita akan buat function, misalkan tambah umur. Nah, sini akan kita parsingkan objek. Nah, kemudian di sini ada objek dot age. Nah, kita akan tambah sama dengan 1. Kita akan ubah ya. Nah, kemudian di sini kita akan cetak. Kita akan cetak. Kita akan cetak ke sini console .log person. Oke, kita save. Lihat di sini objek age. Nah, masih 25. Ya kan? Ini kenapa masih 25? Karena fungsinya ini belum kita jalankan. Kita coba jalankan di sini. Tambah umur. Kita ambil tambah umur dan kita masukkan ya. Personnya ke sini. Kita save. Nah, di sini ada error apa? Tambah umur. Object is undefined. Oh, ini salah. ABJ salah ya, sorry. Kita save. Nah, lihat di sini beda-beda ya dengan yang tadi. Di sini angkanya bertambah ya dari 25 menjadi bertambah 1. Kenapa? Nah, reference-nya ya. Yang tadi kan reference. Ini tidak hanya reference-nya. Jadi ketika meneruskan objek ke suatu fungsi, ini kan objek nih. Nah, ketika meneruskan, nah objek itu bukan objek sebenarnya. Sehingga fungsi dapat memodifikasi properti. Nah, ini bukan objek sebenarnya. Sehingga si fungsi ini bisa memodifikasi properti objek melalui referensi. Nah, propertinya ini apa? Misalkan name, age, ini bisa diubah karena bukan objek sebenarnya yang dikirimkan. Nah, gitu ya. Melalui referensi, namun tidak dapat mengubah referensinya, artinya tidak dapat merubah si personnya. Nah, misalkan gini ya. Kita kasih contoh lagi ya di sini ya. Misalkan kita person kita akan isi dengan name lagi. Ini John misalkan ya. Kemudian age-nya kita akan isi dengan 25 juga lah. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba buat function lagi. Function tambah umur. Nah, kita tambahkan lagi override ya. Objek. Nah, kemudian di dalamnya objek dot age kita akan tambah sama dengan 1 seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kita objeknya akan kita isi ya di sini dengan misalkan name kita kasih pojok kode.
Nah, kita kemudian kasih lagi age-nya misalkan 30 seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita akan panggil lagi tambah umur. Nah, kita akan masukkan person ke sini. Kemudian kita akan cek console.log person. Nah, kita jalankan, lihat. Di sini kita merepresentasikan ke dalam objeknya ya. Nah, kita bisa tahu bahwa tidak dapat merubah referensinya. Referensinya adalah person ya, kita tidak bisa merubah referensinya, tapi kita bisa merubah propertinya. Propertinya ada age, ini bisa. Jadi di sini hasilnya adalah 26 dan namanya masih John. Nah, padahal di sini berubah. Kita coba ya. Console.log kita coba. Objeknya di sini kita jalankan. Tuh. Ada dua ya, ada pojok kode dengan 26. Nah, kemudian ada pojok kode yang 30 ini. Berarti di sini ketika direferensikan ke dalam objeknya ini masuk sebenarnya. Cuman nah tadi seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, tidak dapat mengubah referensinya. Nah, gitu ya. Tapi kita bisa merubah propertinya karena properti objek itu bukan objek sebenarnya. Nah, sehingga fungsi dapat memodifikasi properti objek. Nah, tapi meneruskan referensinya, referensi dari person ini. Referensinya apa? Ini. Nah, referensi dari objeknya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang agak jelimet kalau misalkan teman-teman memang baru belajar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti sudah berjalan dipakai, pasti akan paham lah terkait dengan fast by value dan fast by reference. Jadi kita tidak bisa merubah langsung referensinya, tetapi kita bisa merubah propertinya. Oke, mudah-mudahan bisa teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.